Shalom, kembali ketemu dengan saya Henry Tobing di channel Christian Impact Life. Pada kesempatan saat ini saya ingin men-sharingkan topik tentang berapa kali kita wajib mengampuni orang yang minta maaf kepada kita, yang mengampuni dosa-dosa mereka yang bersalah kepada kita. Nah, sebagai dasar firman Tuhan, saya bacakan buat saudara-saudara di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ceritanya begini, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah, Yesus bilang bahwa Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, ini arti sampai 70 kali 7 kali ini diartikan oleh penafsir-penafsir Alkitab itu sebagai yang tidak terbatas. Ya, tidak terbatas pengampunan itu. Berapa kali pun dia minta maaf, minta ampun kepada kita, kita wajib untuk mengampuni. Ini ajaran Yesus ini di luar kebiasaan manusia gitu loh. Kalau kita dengar sering bilang gini gitu, lo udah bikin kesalahan sekali oke lah, 2 kali oke, tapi kalau untuk ketiga kali sorry, nggak ada maaf bagi lo. Tapi ada juga yang mengatakan begini, kamu bisa melakukan kesalahan berapapun, asal jangan melakukan kesalahan yang sama untuk yang kedua kali. Tapi ada juga orang bilang begini, hanya keledailah yang melakukan kesalahan yang sama, hanya keledailah yang terjerumus di lubang yang sama. Artinya hanya orang bodohlah yang melakukan kesalahan yang sama gitu loh. Dunia mengatakan itu, tapi apakah itu salah? Sebenarnya dunia mengatakan hal yang baik supaya memotivasi orang untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan, supaya memotivasi orang tidak melakukan dosa, untuk melakukan segala sesuatu harus dilakukan dengan benar, supaya itu maka jangan sampai orang melakukan kesalahan-kesalahan dan kesalahan. Tapi firman Tuhan dibilang berapa kali kita harus mengampuni, berapa kali kita harus mengampuni orang yang berdosa kepada kita. Tuhan Yesus mengajari sampai 7 kali 70 kali 70 kali, saya ulang maaf, sampai 70 kali 7 kali. Itu sesuatu yang tidak terbatas. Apakah itu gimana gitu loh? Kok beda dengan apa yang diajarkan dunia? Memang betul bahwa pengajaran dari Yesus Kristus adalah pengajaran yang memang di luar pemikiran manusia, di luar dari akal rasio manusia. Nah, Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada kita bahwa inti dari hukum Taurat itu adalah apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada orang lain. Intinya begini, kalau kita ingin dipuji, pujilah orang lain. Kalau kita ingin dihormati, hormatilah orang lain. Demikian juga kalau kita ingin diampuni, ampunilah orang lain. Akan tidak fair kalau misalnya kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, tapi giliran kesalahan kita mau diampuni. Itu tidak fair. Kalau kita mau diampuni kesalahan kita juga wajib mengampuni kesalahan orang lain. Nah, misalnya juga Tuhan Yesus bilang apa yang kamu tabur itu yang kau tuai gitu kan. Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu. Kalau kita menabur biji mangga, maka akan lahirlah buah mangga, pohon mangga gitu. Nah, kalau kita menabur pengampunan, kita juga akan menuai pengampunan. Tapi kalau kita menabur dendam, maka kita pun akan menuai dendam. Nah, doa Bapa kami juga berkata begini, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita runut dari awal misalnya bilang begini, berikanlah kami makanan yang secukupnya, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Jadi artinya meminta ampun itu dilakukan day by day, setiap hari. Setiap hari pengampunan kita minta kepada Tuhan. Demikian juga berkali-kali pun setiap hari pun kita wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Berkali-kali orang bersalah kepada kita, kita wajib untuk mengampuninya, tidak terbatas. Dalam di perikop di Matius 18 ini, kalau kita baca ayat 21 sampai ayat 35, ini ada cerita orang berhutang kepada raja.
kepada raja sekitar 10.000 talenta gitu, banyak sekali. Raja nagih, bayar hutangmu. Kata si hamba ini, aku nggak punya uang raja. Kata raja, baik, jual semua hartamu, anak istrimu dijual jadi budak misalnya gitu kan. Nah si hamba ini minta belas kasihan sama si raja karena dia tidak mampu bayar hutangnya. Akhirnya si raja ini punya belas kasihan, diampuni, ditundalah pembayarannya, diampuni si hamba ini. Nah si hamba ini keluar dari rumah raja, ketemu temannya. Ketemu temannya di luar itu, dia temannya punya hutang sama si hambanya ini, ditagih hutangnya jauh lebih kecil, cuma 10 dinar gitu. Nah hutangnya, temannya ini minta keringanan atau minta permohonan ampun sama si hamba ini yang punya hutang sama raja ini. Nah hamba ini nggak mau mengampuni, dia malah dipukuli temannya, dipukuli supaya bayar hutangnya, dianiaya. Nah si raja tahu, si raja bilang sama hambanya, hutangmu yang gede aja aku ampuni, kok kamu hutang temanmu yang jauh lebih kecil, kenapa kau tidak ampuni gitu. Nah itu suatu ilustrasi yang diberikan Tuhan Yesus bahwa dosa kita yang besar sebesar apapun akan diampuni. Tapi kalau misalnya ada orang yang bersalah kepada kita sedikit aja terus kita tetap dendam, itu nggak fair namanya. Karena kalau kau ingin diampuni dosamu, maka kau juga wajib mengampuni dosa orang lain. Jadi kalau ditanya berapa kali kita harus mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah terhadap kita, berkali-kali, tidak terbatas. Memang tidak mudah. Apalagi kalau orang itu yang bersalah itu orang yang benar-benar menyakiti hati kita, orang dekat kita menyakiti hati kita. Ada orang yang mengkhianati kita, yang nusuk kita dari belakang, yang memfitnah kita, yang gosipin kita tentu akan sakit hati. Tapi tugas kita sebagai umat pengikut Yesus hanya melepaskan pengampunan dan melepaskan berkat, bahwa Tuhan bilang bahwa pembalasan itu adalah hakku. Pembalasan itu adalah hakku, bukan hakmu. Pembalasan itu hak Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan pembalasan. Pengampunan kita berikan, Tuhan akan memberikan pembalasan. Nah, pembalasannya itu akan diberikan Tuhan untuk mendidik atau mendewasakan atau menyadarkan orang itu, karena kita sudah mengampuni dia. Nah, pertanyaannya juga, kadang-kadang kita juga perlu manusia, orang yang bersalah terus berkali-kali kepada kita, apakah kita perlu juga untuk mendidik dia atau memberikan hukuman gitu. Ya, untuk kasus-kasus tertentu memang seorang yang bersalah harus kita berikan hukuman, tapi hukuman itu haruslah hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang membinasakan. Jadi pengampunan tetap harus kita berikan kepada orang yang bersalah kepada kita berapa kali pun. Karena kalau kita ingin dosa kita diampuni oleh Tuhan, maka kita wajib mengampuni dosa-dosa orang lain. Coba kita bayangkan kalau Tuhan bilang, oke ya, sekali lagi ya, pokoknya saya beri kamu kesempatan 3 kali kesalahan. Nanti kalau yang keempat kali tidak ada maaf bagimu. Coba bisa dibayangkan kalau Tuhan ngomong itu kepada kita. Kenapa? Karena kita juga ngomong gitu ke saudara kita. Udah 3 kali ya bikin kesalahan, yang keempat kali tidak ada maaf bagimu. Kita bilang begitu kepada teman kita, saudara kita, maka Tuhan kalau kita bilang begitu kepada kita, udah 3 kali kau bikin kesalahan, yang keempat kali tidak ada maaf bagimu. Kan mengerikan kalau sampai Tuhan berbicara itu kepada kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, teman-teman semua, berapa kali pun teman kita melakukan kesalahan, kita wajib melepaskan pengampunan. Karena itu juga membersihkan jiwamu dari dendam sakit hati. Kau akan lebih bersih hatimu, tidak akan kotor, dan juga Tuhan akan memberikan pengampunan juga kepadamu. Seperti itu. Jadi biarlah saya berdoa siapapun yang mendengar sharing ini dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti, dimampukan Tuhan untuk melakukan firman-Nya, dan supaya ini menjadi berkat buat kita semua. Terpujilah nama Tuhan yang selalu kita muliakan. Amin.